Jadi dia asik dengan kesendiriannya, melamun sendiri, tertawa sendiri, tahu-tahu nangis sendiri. Nah, ini juga merupakan ciri kalau orang tersebut sudah terkena ilmu pelet. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, tema yang kita bahas adalah bagaimana untuk mengetahui ciri-ciri orang yang terkena ilmu pelet. Nah, jadi tidak asing lagi bahwa ilmu pelet sampai saat ini pun masih sering digunakan. Meskipun sekarang katanya juga zaman modern, tetapi ilmu pelet ini masih berkembang dan masih digunakan sampai saat ini. Dan biasanya orang-orang yang terkena ilmu pelet ini kalau tidak disembuhkan maka akan berakibat yang fatal. Nah, ciri-ciri daripada orang yang terkena ilmu pelet diantaranya adalah yang pertama, biasanya orang itu mempunyai rasa cinta yang menggebu-gebu. Jadi rasa cintanya itu menggebu-gebu terhadap orang yang disukainya itu tadi. Dan ini tidak wajar. Kalau yang wajar kan cinta ya sewajarnya, tapi ini menggebu-gebu sekali cintanya terhadap orang itu tadi, yang memeletnya itu tadi. Kemudian yang selanjutnya yang juga merupakan ciri daripada orang yang terkena ilmu pelet adalah mempunyai rasa rindu yang menggebu-gebu. Jadi rasa rindunya itu menggebu-gebu untuk selalu bertemu dengan orang yang memeletnya. Jadi rasanya itu pengen ketemu begitu saja terus. Jadi rindunya itu menggebu-gebu. Nah, ini juga kalau sudah semacam ini adalah tanda-tanda kalau orang tersebut juga terkena pelet. Kemudian yang ketiga yang juga menjadi ciri daripada orang yang terkena pelet adalah mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk berbuat jima atau seks dengan orang yang memeletnya. Nah, ini yang pelet tingkat tinggi, ini yang pelet-pelet yang kuno seperti jaran goyang, semar mesem, ya, dan yang lain-lain itu. Ini sampai berakibat semacam ini. Jadi orang yang terkena ilmu pelet ini ingin dan sangat kuat keinginannya itu untuk berbuat jima atau berbuat seks dengan orang yang memeletnya. Kemudian yang ciri selanjutnya yang nomor 4, ini sering sakit. Terutama sakitnya itu adalah di daerah kepala. Nah, sakitnya juga aneh. Jadi munculnya ketika sakit itu biasanya menjelang maghrib. Jadi menjelang maghrib sampai habis maghrib itu biasanya sakit di daerah kepala. Di kepalanya itu sakit. Kemudian jam 12 malam. Nah, pas hari-hari biasa, jam-jam biasa ya sembuh, tidak apa-apa. Tapi habis ngasar menjelang maghrib sampai habis maghrib, kemudian jam 12 malam itu kambuh sakitnya. Nah, itu berarti ada tanda-tanda kalau orang tersebut juga terkena pelet. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah kadang-kadang itu sering mengeluarkan air mata dengan sendirinya, tanpa sebab. Terutama ketika membayangkan orang yang memeletnya itu. Jadi sambil bengong itu biasanya terus
air matanya menetes dengan sendirinya. Nah, itu juga merupakan ciri kalau orang tersebut sudah terkena pelet. Jadi sampai nangis-nangis semacam itu. Kemudian yang selanjutnya yang juga menjadi ciri kalau orang tersebut terkena ilmu pelet adalah biasanya terobsesi dan mau melakukan apa saja. Jadi mau melakukan apa saja kepada orang yang memeletnya. Jadi kadang dimintai apa, minta duit berapa, dikasih. Nah, ini biasanya kalau jaran goyang, kalau terkena ilmu pelet jaran goyang, ini sampai semacam itu. Jadi disuruh melakukan apa saja oleh orang yang memeletnya itu nurut saja. Umpama punya mobil, mobilnya disuruh jual, uangnya diminta, itu ya dijual dan dikasihkan. Ini termasuk ilmu pelet jenis pengeretan. Nah, itu juga ciri-cirinya semacam itu. Kalau sudah terkena ilmu pelet, terutama jenis jaran goyang. Kemudian yang selanjutnya adalah merasa sakit atau tidak nyaman. Jadi badannya itu terasa sakit dan tidak nyaman. Tetapi kalau diperiksakan ke dokter atau ke medis, ya tidak ada penyakitnya. Tapi badan itu rasanya sakit semua dan tidak nyaman. Dan setelah bertemu dengan orang yang memeletnya, sembuh. Oh, ini kan aneh. Nah, ini salah satu ciri bahwa orang tersebut juga terkena pelet. Kemudian yang nomor 8 yang juga menjadi ciri adalah biasanya kalau sudah semacam itu terus kehilangan selera makan. Jadi kalau orang yang sudah terkena ilmu pelet itu bengong, nangis sendiri gitu tuh, akhirnya apa? Kehilangan selera makan. Jadi lupa, kadang makan itu sudah lupa. Karena apa? Di dalam bayangannya itu, dalam pikirannya itu membayangkan orang yang memelet terus. Yang memeletnya itu tadi dibayangkan terus. Dan rindunya menggebu-gebu. Makanya selera makannya hilang. Nah, itu juga merupakan ciri kalau orang tersebut sudah terkena ilmu pelet. Dan ini ciri yang terakhir adalah orang tersebut itu biasanya tingkahnya itu aneh. Jadi tingkahnya aneh. Kadang-kadang seperti orang gila, bengong sendiri, ngelamun sendiri, tahu-tahu ketawa sendiri, tahu-tahu meneteskan air mata. Loh, ini kan tingkahnya sudah aneh. Nah, kemudian orangnya juga suka menyendiri, tidak mau kumpul-kumpul sama orang banyak, sudah tidak mau. Jadi dia asik dengan kesendiriannya, melamun sendiri, tertawa sendiri, tahu-tahu nangis sendiri. Nah, ini juga merupakan ciri kalau orang tersebut sudah terkena ilmu pelet. Dan ciri-ciri ini tadi semuanya ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ciri-cirinya hampir sama seperti ini kalau sudah terkena ilmu pelet. Dan mudah-mudahan bagi panjenengan yang pernah terkena ilmu pelet dan mempunyai ciri-ciri semacam ini tadi, segeralah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setidak-tidaknya bisa mengurangi reaksi daripada ilmu pelet tersebut. Jadi semakin banyak mendekatkan diri pada Tuhan, semakin banyak untuk melakukan ibadah dan zikir. Kalau tidak, ya nanti panjenengan akan semakin terbelenggu oleh ilmu pelet tersebut. Seumpama panjenengan belum mampu untuk melakukannya, untuk melepaskan diri dari jeratan ilmu pelet itu tadi, panjenengan bisa minta tolong kepada orang-orang yang lebih paham dan lebih mengetahui tentang bagaimana cara melepaskan diri dari jeratan ilmu pelet. Bisa kepada kiai-kiai ini panjenengan atau sesepuh-sesepuh yang bisa dipercaya.
Mudah-mudahan panjenengan semuanya tidak terkena daripada jeratan ilmu pelet yang sangat membahayakan ini. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur yang mungkin mempunyai pengalaman tentang ilmu pelet, entah itu pernah memelet orang lain ataupun pernah terkena ilmu pelet, monggo silakan panjenengan komentar di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.